Sakira adalah seorang tokoh pejuang yang lahir di Pulau Madura. Dia berjuang melawan penjajahan Belanda pada awal abad ke-19. Sakira adalah seorang jagoan daerah yang melawan penjajah Belanda di perkebunan tebu kancil Mas Bangil. Legenda jagoan berdarah Bangil ini sangat populer di Jawa Timur, utamanya di Pasuruan dan Madura. Sakira yang bernama asli Sadiman adalah golongan ningrat yang disebut dengan kelas mas, berlatar belakang Islam yang amat soleh dan pekerja keras. Profesinya sebagai mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula kancil Mas Bangil. Ia dikenal sebagai seorang mandor yang baik hati dan sangat memperhatikan kesejahteraan para pekerja, sehingga dijuluki Sakira. Sakira adalah pejuang yang anti penjajahan. Suatu saat, setelah musim giling selesai, pabrik gula tersebut membutuhkan banyak lahan baru untuk menanam tebu. Karena kepentingan itulah, orang Belanda ambisius untuk membeli lahan-lahan perkebunan yang seluas-luasnya dan dengan harga semurah-murahnya. Dengan cara yang licik, orang Belanda itu menyuruh Carik Rembang untuk bisa menyediakan lahan baru untuk perusahaan dalam jangka waktu singkat dan murah, dengan iming-iming harta dan kekayaan. Sehingga Carik Rembang bersedia memenuhi keinginan tersebut. Carik Rembang pun menggunakan cara-cara kekerasan kepada rakyat dalam mengupayakan tanah untuk perusahaan. Sakira pun selalu membela rakyat karena sikap ketidakadilan yang berkali-kali dilakukan oleh Carik Rembang, sehingga Carik Rembang melaporkan hal ini kepada pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan marah dan mengutus wakilnya Markus untuk membunuh Sakira. Suatu hari, pekerja sedang istirahat di perkebunan. Markus marah-marah dan menghukum para pekerja serta menantang Sakira. Sakira yang mengetahui hal ini marah dan membunuh Markus serta pengawalnya di kebun tebu. Sejak saat itu, Sakira menjadi buronan polisi pemerintah Hindia Belanda. Suatu saat, ketika Sakira berkunjung ke rumah ibunya, ia dikeroyok oleh Carik Rembang dan polisi Belanda. Karena ibu Sakira diancam akan dibunuh, maka Sakira akhirnya menyerah dan dimasukkan ke penjara di Bangil. Siksaan demi siksaan dilakukan polisi Belanda kepada Sakira setiap hari. Selama di penjara, Sakira selalu kangen dengan keluarga di rumahnya. Hingga akhirnya Sakira berhasil lolos dan melakukan perlawanan kembali. Perlawanan pun dimulai. Carik Rembang dibunuh dan dilanjutkan dengan menghabisi
para petinggi perkebunan yang memeras rakyat. Bahkan kepala polisi Bangil pun ditebas tangannya dengan celurit senjata khas yang digunakan Sakera. Dengan cara yang licik pula, polisi Belanda mendatangi teman seperguruan Sakera yang bernama Asis untuk mencari kelemahan Sakera dengan iming-iming akan diberi imbalan kekayaan oleh pemerintah Belanda di Bangil. Asis menjebak Sakera dengan licik. Akhirnya Sakera pun terjebak dan dilumpuhkan ilmunya dengan memukulkan jamur kuning ke badannya. Lagi-lagi Belanda berhasil menangkap kembali Sakera yang kemudian diadili oleh pemerintah Belanda di Bangil dan diputuskan untuk dihukum gantung. Sakera gugur digantung di penjara Bangil dan dia dimakamkan di Bekaca, kelurahan daerah paling selatan kota Bangil, Pasuruan, Jawa Timur.
Semangat perjuangan yang dilakukan Sakera tidak pernah terdokumentasikan bagi masyarakat dan belum masuk di dalam kategori pahlawan nasional Indonesia. Dikarenakan Sakera termasuk salah satu dari banyaknya pahlawan di Indonesia yang memperjuangkan daerahnya sendiri dari keganasan penjajahan Belanda, sehingga nama dan jasa-jasanya Sakera hanya bisa didengar di daerahnya sendiri.